kasih agar kegiatan malam ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Untuk selanjutnya saya langsung serahkan kepada Pak Denny. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So how are you guys? Ini sudah ada 25 orang berikut ya. Mudah-mudahan kalian sehat. Mudah-mudahan kalian fit. Yang penting mudah-mudahan mood hati kalian itu lagi enak. Ada yang moodnya lagi nggak enak gak sih? Mudah-mudahan lagi enak, karena ketika mood kita enak, belajar apapun biasanya lebih mudah. Ya, tapi kalau mood kita lagi nggak enak, lagi uring-uringan, wah biasanya nggak enak itu belajar juga gitu. Tapi mudah-mudahan saya doakan semua, saya doakan benar-benar, saya doakan setulus-tulusnya agar kalian benar-benar yang paling penting bisa tenang, bisa relax, bisa shows gratitude kepada Tuhan sang pemilik kehidupan kita, bahwa kita sudah diberi hidayah, sudah diberi karunia, sudah diberi kesehatan sampai detik ini, sementara yang lain masih menderita, dan kita ini sebetulnya harusnya bahagia, dan mudah-mudahan kalian bahagia. Okay, now without further ado, kali ini saya akan bagi ke dalam, mudah-mudahan akan bagi sesi kali ini ke dalam tiga bagian. Yang pertama saya sedikit lagi supaya kalian ingat ya, mereview apa yang sudah kita bicarakan secara singkat. Kemudian yang kedua, dari kita buka forum tanya jawab. Ya, mungkin kalian masih ada yang kurang mengerti apa sih maksudnya ini, apa sih maksudnya itu, dan sebagainya. Dengan yang harus kita ingat ialah bahwa pertanyaan itu apapun tanyakan, tidak usah ragu-ragu, takut pertanyaannya, misalnya pertanyaannya kayaknya kurang masuk akal atau apapun ya, itu nggak jadi masalah. Jadi kalau misalnya kalian ingin bertanya, tanyakanlah. Tapi takutnya mungkin Pak Dhani sudah bilang, tapi aku tanyain lagi, nggak jadi masalah. Oke, nggak jadi masalah. I will not be angry whatsoever. Okay, never. I promise I will not pokoknya kecewa. Udah masuk aja ke Zoom ini sudah keren banget. Ya, shout out to you. Oke, masuk saja sekarang pada review. Reviewnya akan saya singkat. Jadi sebetulnya dalam menulis cerita, sebetulnya yang paling penting ialah bagaimana kalian membuat bangunan, bagaimana kalian membuat jalan, kayak kalian membuat bangunan atau kalian mau mengadakan pernikahan, misalnya temennya atau siapanya atau bibinya dan sebagainya, kalian menjadi wedding organizer, kalian plot dari awal sampai akhir. Seperti apa yang kalian butuhkan dan sebagainya. Seperti itu, dan harus sukses. Nah, itu yang paling penting ya. Nah, ada aspek-aspek yang ada dalam cerita itu sendiri ya masuk ke dalam jalur struktur atau structure of the story-nya, itu namanya plot. Jadi kalau plot di dalam cerita artinya rencana kegiatan lah ya, atau rundown gitu ya, rundown. Dan itu adalah plot. Hanya plot lebih kompleks karena memang kalian akan membuat itu struknya itu sebaik mungkin orang itu ada daya tariknya dari plot tersebut itu. Plot itu yang bisa banyak masing-masing. Kalau kalian bercerita seorang raja, maka mungkin
ya ratunya juga punya cerita tersendiri, atau mungkin anaknya punya cerita tersendiri. Mereka itu ada plot-plot kecilnya gitu, tapi ada main plotnya. Tapi kita tidak berbicara masalah yang sangat kompleks. Kalian cuma membuat satu plot saja, satu struktur kecil saja sudah bagus. Nah, saya kasih tipsnya. Kalau kalian membuat cerita, plotnya, kalau plotnya misalnya A, B, C, D, E, F, banyak banget ya, apa adegan-adegannya banyak, kalian bisa bercerita hanya 2 adegan saja. Itu ceritanya udah lengkap. Ya, misalnya diawali dengan konflik, kemudian terbuka surprise ending, itu sudah cerita. Ada sebuah cerita yang settingnya itu cuma di stasiun kereta api antara suami istri yang baru menikah dan dia lagi kereta apinya, ternyata si suami berantem sampai ketahuan semuanya, akhirnya mereka mau cerai, padahal saat itu hanya menunggu mau honeymoon. Itu namanya Heels Like White Elephant, karya yang bagus itu ya, kalau kalian baca itu keren banget. Cuma satu kejadiannya tuh cuman konflik, muncul konflik, kemudian kemudian klimaks sudah selesai. Jadi kalian nggak usah bingung-bingung, aduh gimana membuat cerita, nggak usah. Nanti saya akan kasih contoh yang apa namanya, yang simple-simple sehingga kalian bisa mengikuti. Kemudian yang kedua, ketika jalan ceritanya, strukturnya sudah ada, kalian memerlukan tokoh. Pastikan kalian itu punya tokoh, karena kalau cerita tidak ada tokohnya, maka itu siapa yang akan membawa cerita? Tokoh itu bisa orang, bisa binatang, bahkan bisa rumah. Rumah itu kita bisa buat setokoh mungkin gitu ya. Jadi apapun kalian bebas bercerita tentang rumah, ya. Misalnya rumah itu sendirian dan dia kesepian dan ditinggalkan oleh yang punyanya dan sebagainya. Artinya kalian membuat protagonisnya itu adalah rumah. Tapi pasti ada senternya, yaitu tokoh center. Jadi itu adalah karakterisasi. Jadi karakterisasi itu ada tokoh senternya, yaitu protagonis. Kemudian ada antagonis. Nah, remember, antagonis itu bisa orang yang memicu konflik, bisa diri sendiri yang bisa memicu konflik, atau apapun keadaan, misalnya bisa kita antagoniskan bahwa virus ini adalah antagonis kita. Semua jadi kacau hanya gara-gara coronavirus atau COVID-19, ya, kita antagoniskan gitu. Bisa saja. Ya, jadi apalagi kalau misalnya saya sih expect you ya membuat cerita yang simple sekali yang berhubungan dengan coronavirus atau COVID-19 ya, cerita. Gak usah panjang-panjang ya. Nah, itu karakter ya. Kemudian terbagi ke dalam 3, yaitu setting tempat ya. Bagaimanapun yang namanya cerita harus ada backgroundnya. Backgroundnya apa? Nggak mungkin cuma cerita ngawang-ngawang tidak ada background. Biasanya ada backgroundnya. Oke, ada tempatnya di mana gitu. Kemudian waktu kapan kalian bebas sebagai Tuhan di ceritamu. Kalian bebas kok. Mau waktunya kapan? Mau 1000 tahun yang lalu, atau mau 1000 tahun ke depan, atau mau sekarang. It doesn't really matter. Tapi pasti ada setting waktu. Ya, mau misalnya ada satu drama sebelum sholat Isya, boleh. Ada drama misalnya sebelum sholat Isya, kalian telepon-teleponan dengan sahabat, ternyata baru ketahuan dari chat kalian bahwa sobat kamu itu yang merebut pacar kamu misalnya. Baru ketahuan selama ini. Di situ kan ada dramanya dong. Ada dramanya bagaimana chatnya yang tadinya akrab, yang kemudian dikasih emoticon yang ngaco, yang jelek, yang segala macam, hanya gara-gara tak ketahuan bahwa lo tuh yang ngerebut pacar gue, pantasan gitu dan sebagainya, akhirnya pecah. Itu kan drama ya. Nah, itu cerita menarik sebelum sholat Isya, akhirnya sholat Isyanya jadi lebih khusyuk ya karena ada drama tersebut misalnya gitu. Itu boleh kok, boleh banget ya. Jadi jangan berpikirnya terlalu kusut. Kalian munculkan sela-sela kehidupan siapapun, nggak jadi masalah. Oke, itu setting waktu. Kemudian
Yang ketiga adalah ini apa namanya mood ya, atmosfer. Nah, dalam cerita itu secara global ada atmosfernya seperti misalnya Insidious ya, kalau kalian pernah nonton Insidious zaman dulu, itu kebanyakannya menakutkan. Dengan mulai kalau sinematografi itu kan ada sound efeknya, ada warna, kebanyakan warna apa namanya filmnya, banyak orang-orang dan sebagainya, sehingga membuat mood itu seperti itu. Ada vibe-nya, ya, ada dark vibe ya, ada positive vibe dan sebagainya, itu kalian ciptakan juga. Kenapa? Karena disitulah mood itu penting, sehingga orang yang membaca atau orang yang mendengar itu terlibat ke dalam mood kalian. Kalau kalian membuat misalnya cerita yang menyedihkan, tapi kalau misalnya pembacanya itu ketawa-ketawa, berarti sebagai Tuhan kecil kalian gagal gitu. Jadi kalian harus sampai melibatkan si pembaca itu supaya ikutan sedih, supaya ikutan marah, ya. Tapi jangan juga, itu namanya harus ada yang namanya emotional twist-nya di mana. But remember, don't put some silly things, karena tetap cerita itu harus masuk akal. Karena kalau tidak masuk akal jadi bodor gitu. Apa sih ini ceritanya kok kayak gini? Apa sih kok kayak gitu? Masa sih kayak gini dan sebagainya? Kayak gitu ya. Jadi jangan sampai kalian seperti itu. Mendingan kalian bikin yang sangat sederhana saja gitu. Oke? Itu namanya setting. Sebetulnya masih ada lagi ya, ada 2 hal lagi yang belum saya belum saya share ke kalian. Itu method and style, tetapi saya lebih, kalau kita pertanyaan, kalau tidak ada pertanyaan, nah bagaimana nih kalau tidak pertanyaan, karena saya malu lah. Saya mau nanya, Era, saya boleh ya nunjuk ya, karena di sini kan ketahuan nih ada nama-namanya, boleh saya tunjuk ya siapa gitu. Tapi kalian kalian jangan takut kalau misalnya saya tunjuk misalnya, oke, Sekar, kamu ini, kalau salah, it's okay, nggak jadi masalah. Paling juga saya suruh nyanyi, oke? Oke. No, I'm joking, oke. Oke. Silakan sekarang saya buka Q&A, question and answers, oke. Silakan ya guys, yang mau tanya nih bisa banget open mic sama open cam ya, biar kita kenal kalian. Ada yang mau tanya Kak? Silakan mau nanya. Siapa ayo yang kemarin? Bebas ya. Bebas ya. Ada Amadea Pak. Pakai bahasa Inggris Ya, silakan. atau pakai bahasa Indonesia? You can speak campur-campur. So what's the difference Boleh dua-duanya. between cliffhanger ending and open ending? The difference between Cliffhanger ending and open ending. Okay. Cliffhanger ending. Where did you know that? Dari mana kamu tahu cliffhanger ending? Because pernah dengar sama saya juga pernah baca di film. Nonton di film maksudnya. Oke. Jadi sekarang saya langsung saja ke yang tadi apa, open ending apa, close ending apa tadi? Open ending. Dan cliffhanger ending ya. Okay. Yeah. Open ending, yeah, that's right. Oke, open ending itu kalau cliffhanger ending itu udah pasti open ending. Tapi kalau open ending belum tentu cliffhanger ending. Oke. Saya akan jelaskan lagi. Yang namanya open ending itu penyelesaiannya terserah kita. Apakah mau seperti ini atau seperti apa dan sebagainya. Tapi biasanya si penulis akan memberikan
tentu seolah-olah penyelesaiannya itu misalnya bunuh diri misalnya. Misalnya gini ya, ini contoh cerita yang open ending pertama. Dia sudah tidak lagi punya siapa-siapa, semuanya sudah meninggal karena virus. Dia terlunta-lunta. Kemudian dia masuk ke kamarnya yang sudah porak-poranda dan dia tidak punya siapa-siapa lagi yang sudah dicintainya. Dan dia melihat ada cutter. Nah, udah selesai gitu. Artinya apa coba? Dan dia misalnya, dan dia melihat satu-satunya, dan dia melihat memperhatikan ada cutter di situ, bekas adiknya yang sudah meninggal. Nah, that's the end of the story. Tapi apa coba yang terjadi? Ini namanya yang kita sebut ya, kalau kalian mau gaya-gayaan, namanya itu juxtapodia. Juxtopedia itu adalah seperti kita menggambar seolah-olah seseorang akan membunuh seseorang. Itu kan menakutkan. Padahal itu kita yang, otak kita yang memunculkannya. Oke? Jadi ketika barusan ceritanya itu, ini cerita ending ceritanya itu katakan jelek, tapi itu adalah salah satu bagaimana si pembaca diseret untuk membuat asumsi bahwa dia akan pasti bunuh diri. Habis mau apa lagi gitu. Tapi kan si penulis tidak memunculkan bahwa dia bunuh diri. Gitu. Nah, itu namanya open ending. Nah, sedangkan cliffhanger ending itu adalah dilematik. Ketika diakhiri dengan satu dilema dan itu selesai, namanya cliffhanger ending. Dilema, mau ini salah, mau begini salah, ya. Dan itu selesai. Sebenarnya saya punya cerita itu juga, tapi saya takutnya lama kalau saya bercerita. Tapi nanti saya akan share ceritanya ke kalian, ya. Bahwa ini salah satu contoh adalah cliffhanger ending. Ada itu juga karya kalau nggak salah karya ini juga karya siapa yang kemarin ini juga, ya. Oke ya, jadi bedanya gitu. Bedanya kalau cliffhanger ending itu pasti dilema. Dan dilemanya itu diserahkan ke pembaca. Sedangkan open ending belum tentu dilema. Tapi cliffhanger ending adalah bagian dari open ending. Kayak gitu. Ama dia ya, Dea. Can I call you Dea? Iya, yes. Thank you, sir. Oke, Dea. Thank you. Oke. Ada lagi? Thank you, deh. Siapa lagi yang mau tanya? Yang kemarin pertanyaannya mungkin belum sempat ditanyain. Yang bingung-bingung manja, guys. Ada yang bertanyain enggak? Silahkan, nggak apa-apa. Silakan ya. Ada lagi? Ini siapa, yuk? Kalau enggak ada, saya mau nanya nih. Siapa? Seharusnya kan kalau misalnya ini offline ya, kita akan siapkan sedikit hadiah-hadiah kecil kan. Kalau nanti akan kita pilih pertanyaan yang terbaik itu saya kasih sesuatu coklat misalnya ya. Tapi karena kan di sini susah saya kasih coklatnya, jadi kasih apa ya? Kasih emoticon aja, reactionsnya. Oke. Tadi dia mau tanya, Pak. Ya ya. Oh silakan. Nah, ini dia bisa on cam dan Oh ini ada di ini ya. Oh iya. Ada. Di sini pertanyaannya ialah, can I write a story based on my pure imagination? Wow, that is a very good question. Basically, all the story needs imagination. Basically. Kalau kalian membuat cerita, kalian itu harus jago membayangkan. Karena dan kita akan share apa yang kita baca atau pendengar. Pada dasarnya seperti itu. It's a very good question. Tapi saya akan bagi menjadi dua
imagination. Imagination yang pertama yang pernah cerita rekaan dan semua cerita itu hanya berimajinasi. You name it. Cerita itu semuanya imajinasi. Hanya ada berlatar belakangkan cerita-cerita yang real dan ada yang tidak. Yang saya suka misalnya, kalian pernah nonton nggak Wolverine? Atau The X-Men? Atau Mutant? Ya. Nah, kalau kalian nggak suka sih ya. Pernah, Kalau saya Pak, suka pernah. nonton film Wolverine, itu kan imajinatif, fiksi banget. Ya kan ya, yang ada kayak apa namanya ininya ya, ada what we call it blades ya from the knuckles ya, kemudian dikumpulkan orang-orang yang mutant yang mempunyai apa namanya kemampuan luar biasa. Dan itu zaman perang, tahu nggak? Zaman perang dunia kedua. Latar belakangnya perang dunia kedua. Excuse me. Nah, itu kan imagination banget, imagination banget. Ya, tapi ada banyak cerita juga yang tidak berlatar belakang kan, tidak berlatar belakang kejadian-kejadian sejarah, ada banyak. You name it ya, banyak banget cerita-cerita yang tidak berlatar belakang apapun. Ya contohnya apa ya? Contohnya do you know apa ada yang namanya Kingsman atau apa ya? Banyak lah banyak. Atau film-film drama Korea. Nah, saya pernah nonton sih drama Korea sekali dua kali dulu. Itu saya kan nggak tahu di mana apa latar belakangnya seperti apa. Itu benar-benar ya imajinasi banget, itu nggak ini. Nah, itu adalah jenis imajinasi pertama, Dikja ya. Imajinasi kedua adalah yang namanya fantasi. Nah, kalau fantasi itu apa coba? Fantasi itu adalah cerita yang sama sekali tidak ada, diada-adain. Contohnya itu Avatar. Have you ever heard Avatar? Ya, atau Dragon, film-film Dragon. Ya, Potter sekalian. Ya, itu apa namanya? Itu fantasi namanya. Fantasi itu benar-benar kalian tahu anime seperti banyak banget anime itu ya yang fantasi. Ada juga The Final Fantasy misalnya. Itu benar-benar imajinasi yang jenis orangnya punya ada gitu. Tapi kalau Dikja tahu seberat apapun bayangannya, keempat kriteria ceritanya itu masih ada di situ. Tolok ukurnya itu adalah aspek manusia, kehidupan di dunia. Walaupun bentuknya lain-lain gitu. Harus ada konfliknya, harus ada apa namanya cause and effect yang masuk akal. Kalau tidak ada susah. Gitu. Oke? Okay? Dikja, hope I can answer your question. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin bertanya lagi? Siapa ayo yang mau bertanya, ayo. Kalau nggak ada yang tanya, nanti ditanya. Oke, kayak ya nanti saya tanya. Oke. Nah, pertanyaannya ialah bukan pertanyaannya sih, bukan pertanyaan juga enggak sih. Saya pengen nanya, kalian pernah nggak nonton sinetron di Indosiar? Ada yang pernah mengikuti? Komisah pernah, Apa? Pak. Iya, tadi ngangguk-ngangguk. Komisah pernah. Waktu kecil, Kak. Saya pernah juga, Ding. Oke. Nah, oke. Nggak apa-apa. Komisa, kalau gitu yang akan menjawab adalah Komisa dengan Tiara. Tiara kan yang pernah juga kan ya? Oke. Saya pengen tahu, Kenapa? coba ingat-ingat Yeah. lagi. Oke.
Coba ingat lagi. Kalian nggak suka bagaimana pertanyaan kedua ya? Suka nggak dan apa sih gitu? Oke. Silakan jawab dulu yang itu. Maaf Pak, putus-putus. Gimana Pak? Oke. Kalian kan pernah nonton sinetron yang di Indosiar. Iya. Oke, apa pendapat kalian? Apa pendapat kalian? Siapa dulu nih? Lu nih, mau Komisa dulu, mau Tiara dulu? Komisa dulu, Tir. Komisa dulu. Komisa dulu, oke. Ada. Silakan Komisa. Oke, Komisa. Panggilnya siapa sih? Ya. Komisa. Ataf. Iya, Oh, Komisa. iya. Oke. Nontonnya kan waktu kecil, jadi lupa-lupa ingat. Lupa ingat ya? Diinget. Oke, nontonnya kita nonton masih kecil itu kamu masih tahun 6 tahun kan? Waktu, ya 6 tahun sebelum TK. Oh, berarti nggak bisa aku tanya pendapat. Tapi kalau masih kecilnya tuh misalnya SMP, itu masih bisa ini pendapat. Karena dia berpengaruh juga sih, berpengaruh juga. Ya udah, Tiara yang jawab. Saya Pak. I've watched Ya. Catatan Hati Seorang Istri, apalah itu. Pernah sih sekali, nggak sengaja. I think actually Oke. the sinetron is very relatable with our life. Ya. But ini mungkin karena terlalu didramatisasi dan sinematografinya kurang, jadinya itu dihujat Pak. Cuman I think it's relate with our life, with our common life, kayak gitu. Bagusnya di situ sih. Ya, ya. Banyak moral value-nya. Menurut saya seperti Oke. itu. Terima kasih. Oke, good. Memang betul ya, kenapa katanya pernah dapat penghargaan karena ada moral teaching-nya itu sangat kental. Tapi kalau menurut saya ya, banyak justru bagi mereka yang mungkin bukan beragama Islam, saya pikir juga akan sama ya. Jadi itu malah pembodohan. Yang pertama, pembodohan perempuan. Ya, istri-istri dibodohi, kok mau dimadu, kok mau diini dan sebagainya dan tanpa apa-apa gitu ya. Itu banyak yang tidak masuk akalnya dan itu pembodohan. Yang kedua, kadang-kadang ada hal-hal yang di dalam Islam justru tidak ada. Contohnya tiba-tiba ada gelas jatuh, akan ada apa dan sebagainya. No, it is not kayak gitu. Jadi ilustrasi itu menjadi salah gitu ya. Kalau menurut saya itu janganlah ya. Saya itu akan mengkritik banyak sekali. Itu dari sisi value-nya ya, dari sisi value-nya. Ya, kemudian tapi dari ceritanya juga banyak yang salah. Jadi saya akan salahkan itu sutradaranya. Dan saya akan salahkan juga adalah banyak sekali yang saya kritik itu. Banyak sekali yang saya kritik. Ya, jadi itu benar-benar pembodohan. Oke. Ini jadi serius nih kita bicaranya. Kalian serius nggak? Coba lihat mata-matanya. Serius. Oke. Tapi be careful ya. Be careful. Kalau kalian nonton, kalau kalian apapun, sekarang kalian itu sudah punya yang namanya pisau. Apa ya? Alat untuk mengupas dan menjadi lebih kritis. Kalian tidak boleh dibodoh-bodohin apapun, remember. Do not be fooled. Do not be fooled. Otherwise, oke, banyak sekali yang tidak natural. Remember, itu sinetron itu banyak, bahkan banyak sekali hal-hal yang membuat seolah-olah agama Islam itu seperti itu. Padahal sama sekali tidak. Kalau kalian banyak sekali lah ya. Oke. Kalau
tokoh di dalam kalian tokoh atau siapa yang kalian sampai saat ini kalian anggap kalau kalian adalah cerita pada saat ini, tidak usah dari lahir sampai sekarang, pada saat ini, kalau kalian adalah cerita pada saat ini dan kalian adalah tokoh protagonis, apa yang kalian? Nah, sekarang karena Sekar sudah menjawab dan Tiara sudah menjawab, silakan Sekar menunjuk satu orang dan menunjuk satu orang yang berbeda. Menjawab pertanyaan, menjawab ada. Mohon maaf Pak, suaranya putus-putus Pak. Suaranya putus-putus ya, oke. Lagi ya pertanyaannya ya. Iya Pak. Ini seandainya kalian ini adalah cerita pada hari ini atau pada akhir-akhir ini dan kalian adalah antagonis. Nah, saya tiap satu bukan sekali tapi Komisa menunjuk satu orang untuk menjawab. Jadi yang menjawab 2 orang. Iya. Silakan Komisa sama Tiara. Maaf Pak, mau tanya. Tadi pertanyaannya Iya. itu bercerita tentang hari ini. Dari sisi protagonis dan antagonis. Oke. Iya Pak. Soalnya tadi suaranya seandainya di dalam cerita dan sekarang itu artinya sekarang hari ini atau pada sekarang ini artinya minggu ini, oke. Yang punya lakonnya kan kalian, karakter utamanya kalian. Kalau misalnya Komisa berarti karakter utamanya. Nah, pertanyaannya adalah atau apa yang kamu antagoniskan? Silakan jawab dan saya akan tanya kenapa alasannya. Oke, Komisa mau nunjuk siapa buat Susah nggak bercerita? Enggak sih Pak. Oke. Mau nunjuk siapa Komisa? Nunjuk Nurrohman. Biar kenal kan, harus kenal. Ya, Nurrohman. Nurrohman. Oke. Hai Nurrohman. Yoga. Are you there? Yoga ya. Mic-nya. Oh iya, ada yoga tuh, yoga. Mic-nya belum on. Iya. Nah, Oke. Halo. ya kedengeran. Halo. Hai Yoga. Okay. So, what is your answer, Nurrohman? Yoga. Oke. If I'm a protagonist character, apa ya? My father. Tapi suaranya agak hilang ya kayaknya. Iya. Bisa diulangin tolong. Iya. Pasang handset dulu ya kak ya. Bentar. Oke. Oh iya, silakan. Coba yang lain dulu ya Pak. Tiara milih dulu Titir. Aku milih. Iya Pak. Perki nanti deh.
Siapa? Jangan kaget dong wajahnya dong. Sekar Kinanti, Pak. Dipilih Oh, lah. oh, Sekar Kinanti, oke. Iya, Pak. Maaf, Pak, tapi tadi pertanyaannya putus-putus. Pertanyaannya ialah, Sekar, kalau kamu adalah kita hari-hari ini atau minggu ini, kamu kan menjadi protagonis. Siapa antagonis kamu atau apa antagonis kamu? Kenapa? Minggu ini, siapa ya, Pak? Nggak ada, Pak. Jawabannya bebas ya. Oh, Jawabannya ya. bebas. Oke. Ini Nggak ada? nggak ada. Nggak ada. Oke. Pertanyaannya ialah kenapa nggak ada? Soalnya saya kan di rumah terus, Pak. Ya nggak ada orang yang ngajak ribut jadinya. Nggak ada orang yang ngajak ribut. Iya. Oke. Tidak ada pertentangan sama sekali. Iya, Diri Pak. sendirikah tidak ada pertentangan. Jadi sebetulnya walaupun tidak ada orang, kan yang diantagoniskan tuh bisa saja diri sendiri. Bisa saja macam-macam. Misalnya bisa saja kok mati listrik. Mati listrik itu adalah antagonis. Bisa saja misalnya nyamuk. Bisa saja apa saja sebenarnya bisa ya. Nah, yang paling penting itu kamu bisa memunculkan dramanya. Ya, sehingga timbullah konflik yang dramatis gitu. Oke, but that's good, Sekar. Nur Rahman there? Hai, Pak. Hai, Yoga. Sudah bisa? Mana Ulang, Yoga? Ada. Nah, halo. Oh, ya, hai, Yoga. Oke. Silakan. If I'm a protagonist, maybe antagonist is my cat, because before I'm Your cat. Okay. before I'm start Zoom, my handphone itu Pak diloncati Pak, tadi jatuh sempat mati. Ya itulah dramanya Pak tadi. Ada drama kecil ya, ada drama kecil. Yes, yes. Oke, that's really good. Thank you so much ya. Oke, ya di sini my internet is unstable ya, kadang-kadang ini, kadang-kadang enggak gitu ya, hopefully. Tapi gitu ya. Nah, kalau kalian membuat cerita, sebetulnya yang pertama itu ialah apa konfliknya gitu. Pernah ada konflik enggak? Tidak, it's not necessarily yourself. Pernah misalnya ibumu bercerita tentang apa dan sebagainya, ini bagus nih untuk diangkat sebuah cerita karena saya bisa memunculkan konfliknya gitu. Nah, sekarang saya akan membantu kalian ya membuat cerita. Oke, membuat cerita. Seperti itu, ceritanya ialah kira-kira somewhere along the line, kira-kira konflik apa yang bisa kalian munculkan. Konflik itu bisa kalian buat-buat, tapi harus masuk akal gitu. Apapun harus masuk akal. Konflik, kan kalian bisa suka ngelamun misalnya. Oh, kan ngelamun gini gitu dan sebagainya. Oh, timbul, wah kayaknya ada konflik, ada pertentangan. Wah, ini bagus nih buat dijadiin cerita. Ya udah, kalian tulis konfliknya dulu gitu. Kemudian baru resolusi dari konflik itu seperti apa. Nah, dari situlah muncul bagaimana kalian bercerita dari awal sampai konflik tersebut gitu. Oke. Baiklah, kalau gitu kita teruskan pada PR. Apakah kalian sudah selesai bikin PR-nya atau belum? Udah. Sudah banyak, Pak, yang kirim, Pak. Wah, oke. 17 orang Can you di just Berapa share ya? the screen? 10, 11 ya. Oke, Pak. sebentar, Pak. Wow, keren. Cuman yang 2 terakhir belum bisa saya download. Punyanya Sekar It's sama okay, no Suraya. problems. Oke. Oh, no Yang ada dulu problems, aja ya, no Pak? problems. Yang ada dulu aja.
Ini yang beberapa udah kirim ke saya, Pak. Oke, siap. Yang mau dibuka dulu siapa, Pak? Terserah mana aja. Doesn't really matter. Mana aja? Mana aja ya. Aku mau milih Tir. Yang PowerPoint dulu aja ya. Oh, milih. Oke. Nggak awas. Siapa? Ya Mbak? Sarah dulu. Sarah. Ya. Mana Sarah? Oh, nih. Mau matiin. Oke. Wow. Wow. Bagus sekali, Pak. Wah. Wah. Wah, oke. Oke. Can I start now? Yes, sure. Silakan Sarah. I think the reasons why her Cinderella's stepmother is called mean is that she gave Cinderella something she doesn't deserve, like housework. Her stepmother always makes Cinderella doing all the housework. She never let her breathe for just 1 minute. And another one, Oh, that's good. her stepmother has the heart to let Cinderella starve herself for doing all the housework. One day's left, she will have no meals for 3 days. Next slide. Keren. Ini potretnya Cinderella lagi bersihin rumah. Ya. Oke. Berikutnya Ya. potret stepmother ya. She looks mean, right? Yeah, she does. She looks so mean. Yeah. Oke. That's all, sir. Thank you. Coba balik lagi ke yang tadi, balik lagi ke slide yang kedua. Nah itu. Oke. Can I give a comment? Yeah. Good Sorry, sir. job. I cannot hear you. Sama ini bahwa Suaranya Pak Denny. Oke. Iya. Suara ya. Iya. Halo, gimana sekarang suaranya? Udah. Ini ya, Pak Denny Udah mau bisa ya? memberi komentar ya, Pak?
Komentar dulu sebentar. Yeah. Sebentar ya. Oke, yang pertama saya mengomentari bahwa Sarah did good job ya. Thank you, sir. Di sini seperti means dengan apanya, pokoknya dia tuh jahat dan jutek. Itu kelihatan di sini. Her stepmother always make Cinderella do all the house chore, breathe for just 1 minute. Ini keren banget. Aku suka banget Sarah. Ya, ini menunjukkan bahwa dia itu benar-benar apa namanya, ruthless ya, heartless. Dia tegaan, benar nggak? Jadi, her stepmother has the heart to let Cinderella starve herself for doing all the house chore. One dust left, she will have no meals for 3 days. Ini juga keren banget ya, bahwa ini ada sudah keterlaluan. Nah, inilah yang what I mean by show don't tell. Show don't tell. Ini sedikit, walaupun sebetulnya itu bukan house chore, harusnya pakai house chore ya. Chore. Sorry. House chore itu pekerjaan rumah yang kayak pel, sapu dan sebagainya. But I like it. Ya, I like it. Very good. Ya, wonderful. Nah, kalau itu digambar di komik ya, kelihatan sudah dari wajahnya, dari apanya, it shows. It doesn't tell, it shows. Kalian kalau misalnya marahan, kalau kalian marah, ada orang yang marah, biasanya perempuan. Kalau perempuan marah, itu dia diam, ditanya diam. Dia nggak mengatakan saya marah. Jarang kan orang, saya lagi marah. Jarang orang gitu. You just show it. Ya. Nah, itu seperti itu. Oke. Good. Thank you so much. Yeah. Yay. Next, please. Thank you, Sarah. Okay. Your PowerPoint is so aesthetic. BTW. Yeah. Edit ala editor. Siapa lagi nih? Aku ya. Siapa lagi? Punyanya Lina. Hai Lina. Boleh. Hai Lina. Oh, ini dia Lina. Lina Ulin. Halo. Oke. Ya, ini tulisannya ada yang ketutupan background ya. Oh iya. Di editing dikit, Tir. Dikecilin. Benar. Nah. Itu Cinderella tak tambahin imajinasi sendiri boleh kan, Pak? Boleh, bebas. Accompanied by the silence of the night and the light of the moon, Cinderella sits pensively on the porch of her house. Every now and then she wipes away tears that fall within her cheeks. She pondered why his stepmother and two sisters were so evil to her. What was wrong with her? Over time, was a little bit of a sob from her lips at a time like this of how much she needs her mother and father. He didn't know who else he was going to have to complain to, other than the moon. In her heart, Cinderella feels why her life should be like this, why her mother and father had to leave her first, and why she had to live with someone who was bad to her. She always asks when he will be happy, whether his life will be like this continuous. Thank you.
Wah, keren, 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 keren. Oke. Ini menunjukkan bagaimana Cinderella itu orangnya sabar, bagaimana Cinderella orangnya itu memang merasa menderita, menunjukkan. Di sini ada kata-kata. Tapi yang saya suka di sini apa ya namanya ada ya ini yang saya ambil dari kata-kata kamu di sini. Saya melihat di sini Cinderella itu tidak hanya sedih tapi juga agak sedikit desperate. Seperti yang putus asa tapi dia saking ininya kan saking deritanya gitu. Bagaimana dia suffer. Ya di sini kalau kita lihat katakanlah di sini ada every now and then she wipes away tears. She wipes away tears. Dia berusaha untuk tidak sedih. Dia sedih gitu loh. Okay, so this is very good. I like the language. Kemudian di sini ada she pondered why harusnya her kan ya. She pondered why her stepmother and two sisters were so evil to her. Okay. What was wrong with her? Kan dia begitu naif ya, dia naif banget gitu. Over the time there was a little bit of a sob from her lips. At a time like this, of how much she missed her mother and father. Kasihan kan? Jadi kita merasa sedih dong digituin ya. Oke, aku bisa ngerasa, I get the feel ya bagaimana seorang Cinderella sedih. She didn't know who else she was going to have to complain to other than the moon in the heart. Wah, keren banget ya, Bas. Nah, banget, Bas. Aku dapat sedih. Okay. Kemudian in her heart Cinderella feels why her life should be like this, why her mother have her and want to live one to her when he mungkin harusnya she will be happy whether his life or her life will be continually kedepannya apa terus atau tidak. Oke. Karena itu mungkin itu adalah yang terakhir banget baru dipoles. Tapi yang jelas di sini saya sudah melihat ya bahwa Lina sudah bisa membuat saya sebagai pembaca cukup ikutan sedih. I can get the feel. Ini bisa dipoles-poles lagi menjadi cerita yang keren banget. Oke. Wah, keren. Kamu dapat coklat. Oke. Yeay. Masih banyak tipenya Pak katanya. Iya Pak. Tapi it's okay. Oh, nggak apa-apa. Tipe atau grammar itu bukan tugas saya, remember. Itu tugas Grammarly. Oke, kalau kalian nulis di itu kalian ganan Grammarly gratis ya. Di situ akan kemudian padahal di Word juga sudah ada kan? Di Word juga sudah ada. Itu tugasnya Word. Oke. Oke, good Lina, good, very good. Thank you. Wow. Oke, ini next Pak. Keren. Ya, oke, teruskan. Siapa ya? Itu deh cowok deh. Cowok, oke. Iya, Tir. DJ ya? Iya, habis itu juga kayaknya tidak latihan loh. Habis ini juga ya, Yok. Ya dulu, juga tadi kan udah cerita spill the tea. Yeah. The tea. DJ dulu nanti yoga. Silakan DJ. DJ mana aja? Siapa? Digja. DJ Mas Seno. Ya, hai DJ, sudah on.
Suaranya belum masuk, iya aja. Masih Oh iya nih, putus-putus. ada. Halo? Halo, Ya, 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 oke. oke. Not like Suaranya Maaf, putus-putus. dia masih Dija. putus-putus sih. Coba pakai headset atau earphone. Teknik. Ya, yang pertama ialah yang tadi itu yang sudah saya bilangin bahwa setiap orang mempunyai bayangan dan punya persepsi yang berlainan, tetapi ininya sama. Efeknya ialah itu ialah bahwa kalian mencoba untuk twist emotion. Nah, dalam bahasa Inggris ada yang namanya emotion twist. Jadi ketika ada film membuat kita jadi sedih, film membuat kita atau karakter yang membuat kita jadi kesel, itu namanya twisting the emotion. Nah, sekarang kalian bisa nge-twist emotion sehingga orang jadi sedih atau jadi kesel sama si ibu tirinya. Ya, dan ini kalian sudah berhasil. Artinya kalian sudah memahami yang namanya show don't tell teknik atau don't tell and show teknik atau showing not telling. Seperti itu, keren banget. Oke. Jadi seperti yang tadi saya bilang, kalau masalah typo atau grammar itu sebetulnya sangat mekanik. Ya, kalian bisa melihatnya di Word, ya, bisa kalian juga di Grammarly dan sebagainya. So you don't have to worry those things. Oke. Kemudian sebelum saya lupa, nanti saya meminta tolong Era, kalau nggak Tiara, kalau misalnya semua ini ya hasil-hasil karya ini bisa nggak saya dapat kopinya? Oke. Nanti akan saya bikin satu file, ya. Dan akan kalian dapatkan ada komentar kecil dari saya sehingga kalian bisa pelajari langsung gitu. Oke, Nah, Pak. mungkin saya akan Iya, Pak. langsung saja Siapa? Nggak apa-apa, siapa? Ini Oke, next, Pak. mari kita lihat sekarang. Oke, next. Siapa ya? Aku pesan dong, Tir. Siapa? Yang itu. Tadi katanya itu Pak, nanya sama saya katanya out of context, nggak buat soal Cinderella gitu, Pak. Boleh, Tapi kan nggak apa-apa. Siapa? Lintang, Pak. Ya, Lintang, Oh, boleh, Lintang, silakan, oke. Lintang. Hai Silakan. Lintang. Gak apa ya, Ti? Gak apa tuh, Tir. Kemarin nggak harus itu ya, Pak. Nggak harus Cinderella ya, Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Silakan. Bentar. Hai Lintang, nggak apa-apa. It's okay. Sebenarnya saya buat, Pak. Tapi saya Ya, tidak silakan. buat Cinderella, Pak. Ya, Tapi silakan. nanti saya terakhir aja, Ya, Pak. ya. Ya. Urutan paling terakhir. Kalau nggak cukup, nggak usah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kita ini. Jadi saya minta nanti sebelum berakhir kita mungkin ada 10 menit aja, ya. Saya nanti akan share screen nanti, tapi 10 menit terakhir. Oke. Udah ya?
Bentar, tak besarin dulu. Ini punya Lintang ya? Ya, hai Lintang. Lintang jangan shy cat dong. Shy cat. Nah, oh itu dia. Nah, oke. Oke. Oke, Mika, salah nih. Gara-gara baca Lintang. Ya. Silahkan. Silakan Lintang. Jadi sebenarnya ini dari cerita sendiri, Mbak. Nggak tahu kalau disuruh itu penggambaran cerita Cinderella. Nggak apa-apa. So, I thought. Mika has long been friends with Kino, even before Kino started a two-story restaurant located in the Tokyo area. The business that he started with a loan from the bank has now grown rapidly to be able to open branch everywhere. She has an appointment to meet him. She stepped into Kino room, which is on the top floor of the restaurant. When she arrived, there was Kino's organic workspace, a laptop and neatly arranged books, including sticky notes attached to his sitting calendar. The floor was so clean and shiny, and the fragrance of air freshener was into the room. Oke, Lintang. Can you hear my voice? Yes, sir. Oke, good. Oke, di sini Lintang berusaha untuk menggambarkan apa coba kira-kira. Kalian tahu? Ini kira-kira aspek apa yang ingin digambarkan, ditunjukkan oleh Lintang. Aspek apa? Apakah karakter, setting, plot, atau apa? Apa yang ingin ditunjukkan? Yang jelas di sini bukan karakter kan? Lintang di sini tidak menggambarkan karakter. Paling satu hal yang sangat penting. Tapi Lintang menunjukkan tentang setting. Setting, kalau kita lihat di sini, ya pertama, Mika has been friends with Kino even before Kino started a two-story restaurant located in the Dago area. Oke, kata-kata even before Kino started a two-story restaurant located in the Dago area, sampai situ Lintang berusaha untuk menunjukkan bahwa Kino itu seorang bisnismen yang berhasil pada saat itu. Kita belum tahu apakah kesininya dia tidak berhasil atau tidak. Oke, tapi di sini menggambarkan, menunjukkan itu. Jadi di sini menunjukkan bahwa Kino itu secara tidak langsung dia itu adalah seorang pebisnis yang ada story-nya seharusnya pakai EY, tapi nggak apa-apa. Artinya 2 tingkat, restoran 2 tingkat yang ada di Dago. Dago kebetulan di Bandung. Dago itu adalah daerah kelas atas. Jadi kalau sudah ada yang buka restoran dengan 2 tingkat di Dago, nggak mungkin ini kayak warteg gitu. Ini pasti dia orang kaya banget. The business that he started with a loan from the bank has now grown rapidly to be able to branches everywhere. You see, even menunjukkan bahwa Kino itu lebih berhasil. Okay, my internet connection is unstable. Hello, can you listen to me? Okay. Nah di sini malah she has an appointment to meet him. She stepped into Kino's room, which is on top of the floor of the restaurant. Where she arrived, there was Kino's organized workspace, a laptop dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa sampai saat itu Kino seorang business executive, ya, business executive yang berhasil.
Di sini ada setting place. Di sini menunjukkan bahwa Kinu menjadi seorang yang kaya, pebisnis walaupun dia memang pinjam. Di sini meminjam dan dia rapidly meningkat bisnisnya, artinya secara tidak langsung Lintang ingin menunjukkan bahwa Kinu orangnya itu pinter gitu. Nah, tapi saya tidak tahu apakah itu yang ingin Lintang katakan atau bukan. Yes, sir. Ya, ada yang ingin dikomentari lagi dari komentar saya? Karena penulis kan biasanya ada yang lain, tapi persepsi saya sebagai pembaca seperti itu. Iya, kurang lebih gitu. Kurang lebih gitu. Okay, that's very good. Lintang, that's very good. Tapi di sini belum ketahuan tentang bagaimana karakteristik dari Mika dengan Kinu. Di sini dalam paragraf ini, dalam adegan ini, Lintang mencoba untuk memunculkan Kinunya saja dari aspek bahwa dia seorang pebisnis yang berhasil dan dia cukup pintar. Nah, ini yang namanya Oke, sudah bisa menunjukkan bahwa kalian sudah bisa menggunakan strategi ini, karena strategi ini adalah strategi yang sangat penting. Oke, sekarang punya Era. Era, coba saya pengen tahu punya kamu kayak apa. Punya saya, Pak. Sebentar, coba saya cari dulu. Ayo, cari. Siap, Pak. Itu kamu keluar sebentar ya. Jadi share screen gantian aku. Udah keluar kok. Oke. Wow. Ini laptopmu. Ini HP saya, Pak. Ini punya saya, Pak. Oh, that's your phone. Okay. Maaf kalau ada salah baca, Pak. No, it's okay, no problems. Don't be apologetic. It's okay. But I cannot read it because it's too small. Oh. Iya, Pak. Okay. See if I Bisa can read it. dibaca atau tidak, Pak? Can you read it for me, please? Iya, Pak. She slapped her flat door. So what? Is it all about beauty? It's also about appearance, right? She stared at a pile of papers project in her hand. Yeah, I know. It will not useful. So why I should try so hard to make them for appreciating me? She looked herself in the mirror with her sharp eyes. You're so stupid, lah. You know, they will not try to talk to you. You're not like her. You're not fair and slim. So why you try so hard to make them for accepting you? Talk to herself, she kept pointing her shadow in the mirror. Still stay in the middle of her flat, Lami start to crumb the papers. No, it's better to tear it. Crack sound of tearing papers filled this silence. Hope you don't regret to reject my brilliant ideas, Ram. However, I know that her project will make you come to prison soon. She pushed a ball of paper one
more time. Brooke, she threw it so hard in her abyss. That's all from me, Mr. Danny. Oke. Yang saya suka dari sini ya, kamu mencoba untuk menunjukkannya itu lewat exchanges atau lewat interaction atau lewat dialog. Inilah teknik yang kemarin juga saya munculkan dan Era mencoba untuk menggunakan teknik ini yaitu melalui dialog, which is really good. Nah di sini berarti kan kita sebagai pembaca harus benar-benar membaca dialognya dan akhirnya bisa menyimpulkan bahwa ini seperti ini, itu seperti. Nah itu lebih bagus lagi. Oh, thank you so much. Bisa lah, oke lah, bisa dibaca dulu mungkin Pak. Aku bisa baca ini. Udah, aku bisa baca. Ya, oke. Di sini ada sister had a pile of papers project in her hand. Ini obviously this is not about Cinderella, right? It is about something else. Yes. Okay. Right, sir. It's all about beauty, appearance, right? She said at a pile of papers project in her hand. Yeah, I know. I will not useful. So why should I try so hard to make them for appreciating me? She looked at herself in the mirror in her sharp eyes. Nah, kamu sudah mulai bisa ini ya, sudah bisa membuat ada ekspresi-ekspresi seperti sharp eyes ya. You're so stupid lah. You know they will not try to talk to you. You're not like her. You're not fair and slim. So why you try hard to make them accepting you? Talk to herself. She kept pointing her shadow in the mirror. Nah, mungkin di sini bukan shadow kali ya, tapi mungkin ini adalah image ya. Biasanya kalau shadow itu hitam, tapi saya ngerti ini shadow di sini adalah bayangan dianya sendiri kan. Yeah. Yeah, still stay in the middle of the flat. Let me say to papers. No, it's better to tear it. Crack sound tearing this. Kamu udah bagus kok ini, udah bagus banget. Nah ini, apakah ini kamu langsung menulisnya seperti ini atau kamu ambil mencupliknya? Saya tulis cuman ini Pak, tiba-tiba dapat ide gitu Pak. Oke. Malah saya gini ya, karena saya senang membaca cerita ya. Jadi ketika kalian nanti kirimkan ke email saya semua hasilnya, itu hiburan bagi saya sebetulnya. Nah kalau kamu bisa bikin cerita pendek kecil-kecilan gitu, kalian bisa mulainya kok dari sekarang. Saya melihat dari walaupun cuma beberapa ya, tapi saya sudah bisa melihat bahwa kalian sudah mulai masuk ke dalam tracknya. Now remember, kalian jangan langsung sakit hati kalau suatu saat, kalau kalian senang menulis katakanlah cerita, kemudian dikasihin ke redaksi apa, kemudian dibalikin, dikasihin lagi, balikin lagi, ditolak dan sebagainya. That is okay. Now remember, ini adalah permainan apa ya? The golden rule. Aturannya sebagai seorang penulis, kalian harus ditolak dulu. Kalian harus dimaki-maki dulu. Karena disitulah kalian akan bisa benar-benar muncul. Ya, ketika banyak yang seorang penulis yang kurang profesional, ketika dia diedit, dia nggak terima. Nah, kalian nggak boleh gitu. Justru kalian harus mau menerima apapun editannya itu seperti apa gitu. Oke, this is good. I like it. Saya suka flow dari dialognya, cukup enak ya. Saya mencoba untuk masuk ke dalam ini kira-kira cerita apa. Ini sudah kelihatan sekali unsur dramanya sudah kelihatan banget. Unsur konfliknya udah kelihatan banget di sini.
Okay, Era, that's good. Thank you, Pak. Okay, nah kayaknya ini kan sudah jam berapa ini? Saya Jam punya 20. waktu, nggak akan cukup. Nggak, oke. Kurang 4 menit, Nanti Pak. hari Jumat ya, hari Jumat kita akan ketemu lagi. Ada satu bahan lagi sedikit ya, ada satu lagi slide, satu set slide dari saya nanti akan saya kasihin ke Era, ke Tiara untuk melengkapi keseluruhan bagaimana kita meng-create sebuah cerita yang jenisnya hiburan. Walaupun itu cerita menyedihkan, tetap itu hiburan. Walaupun itu menegangkan, tetap itu hiburan. Ya, jadi nanti akan saya sum up untuk pertemuan khusus untuk story writing sampai hari Jumat. Jadi tidak sampai pertemuan berikutnya. Saya akan mencoba nanti ke storytelling karena storytelling ya itu ada beberapa perbedaan sedikit ya, bahkan banyak perbedaan. Dan dalam storytelling ini mudah-mudahan kalian bisa menyiapkan video-videonya. Nah, untuk yang sekarang sebetulnya saya tidak expect everyone untuk menulis cerita karena saya paham bahwa sebagian dari kalian mungkin not really into writing, tidak suka menulis ya, tapi nggak apa-apa. Kalau mau sejelek apapun saya apresiasi banget. Oke, jelek apapun saya sangat-sangat mengapresiasinya. Gitu. Jadi saya minta kalian nanti besok itu sudah mulai presenting kira-kira ceritanya seperti apa. Besok slide dari nanti akan Mohon maaf, Pak, suaranya mau ceritanya bahkan ada yang suaranya nggak jelas ya. Iya, Pak. Oke, bagaimana sekarang jelas? Jelas, Pak. Oke, Pak. sekali lagi ya, saya masih punya satu set slide lagi untuk saya share dengan kalian. Malam ini kalian harus tidur. Ini kalian menulis cerita seperti apa? Oke, menulis cerita seperti apa? Right. Saya sudah kasih tahu bagaimana cara memulainya. Oke, yaitu dimulai dengan kira-kira konfliknya mengenai apa, bagaimana resolusinya, apa yang ingin disampaikan melalui konflik itu saja dulu. Oke, sehingga besok setelah saya menyampaikan satu set slide, oke, saya ingin kalian mempresentasikan rencana kalian. Tidak usah ditulis, tapi dikatakan saja sehingga everyone can hear you. Dan saya bisa mendengarkan bagaimana rencana kalian. Oke. Nah, setelah itu, setelah kita berdiskusi mengenai apa ceritanya, bagaimana kalian akan develop ceritanya, langsung menulis. Oke, menulis. Artinya kan kita ketemu lagi selain Jumat hari Seninnya ya. Senin tanggal 12 Oktober. Saya harap kalian kalau ada kesulitan langsung langsung ke saya. Kalau ternyata yang sudah ada menulis ceritanya, kalian boleh langsung kasihkan filenya ke Era kalau enggak ke Tiara. Ke Era kalau enggak ke Tiara. Remember,
Ya, tidak usah panjang-panjang, tidak usah 100 halaman, 500 halaman, tidak usah. Cukup 50 halaman. I'm joking. Cukup 1 halaman cerita. Cukup 1 halaman cerita. Atau 1 paragraf. Tapi yang saya inginkan ada dramanya. Boleh cliffhanger closing. Boleh. Oke. Nah, nanti kasihkan ke Kiara filenya, kasihkan ke Era. Nah, ini Era dengan Tiara akan bekerja keras karena apa? Karena mereka juga harus bikin cerita. Dan saya ingin itu di satu file saja. Ya, karena kan ceritanya pendek-pendek, jadi nanti mungkin ada berapa halaman, paling juga 20 halaman ya. Nah, tapi ada judulnya, ada nama penulisnya. Judul, nama penulis, ceritanya apa. Now remember bahwa cerita yang kalian kumpulkan ke Tiara dan ke Era adalah cerita yang akan kalian gunakan untuk storytelling. Oke. Oke? Maaf Pak, saya ulangin ya Pak. Dan saya bagaimana. Mohon maaf Pak, suaranya putus-putus lagi Pak. Oh, putus-putus ya? Iya Pak. Oke. Jadi sekali lagi ya. Oke. Nanti saya cek internet connection saya setelah ini. Apa namanya? Hari Jumat saya akan hanya memberikan 1 slide kecil, ada mungkin cuma 5 slides. Kemudian kita akan berdiskusi mengenai rencana untuk menulis sebuah cerita cukup 1 caranya gampang ya. Putus-putus lagi. Iya Pak. Putus lagi. Oke. Aduh, gimana ya? Ini oke. Kira-kira kedengeran nggak sekarang? Udah Pak, udah kedengeran. Jelas Pak, kedengeran Pak. Udah kedengeran ya. Oke ya. Jadi nanti mungkin saya akan langsung saja chat dengan Era, apa yang harus kalian lakukan, kemudian Era akan langsung disebarkan ke grup atau saya nanti ke grup juga. Nanti akan kita satu filekan gitu, oke? Kira-kira gitu ya. Nah, yang tadi juga saya ingin filenya. Jadi nanti Era tolong nanti saya akan kasih email saya. Oh iya Pak. Oh iya Pak. Please, Untuk can kemarin you send? juga Pak. Oh, udah ada ya? Iya Pak. Iya Pak. Oke. Ya udah Iya, nanti tinggal dikirimkan aja ya, dikirimkan aja. Iya. Oke. Setelah kami jadikan satu nanti kirimkan. Ya, dikirimkan aja satu file aja, satu file. Baik Pak. Oke. Kira-kira ada pertanyaan ini? Kalau tidak, saya kembalikan ke Era. Iya Pak. Ke Tiara Pak. Hari ini Tiara Pak yang buka Pak. Tiara? Iya. Oh, Tiara. Oke. Halo Tiara. Iya Pak. Maaf nggak bisa on cam Pak. It's okay, no problems. Oke. Ini sudah ya Pak, saya tutup ya Pak. Ya, ya.
Yes. Okay. Now, thank you for your attendance karena malam ini kita dapat banyak ilmu dan banyak pembelajaran baru. Terima kasih meluangkan waktunya buat join training class malam ini, dan terima kasih Pak Dani untuk materinya dan ilmu-ilmu baru yang kami dapatkan. Oke, untuk menutup training class malam ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih Pak Dani. Terima kasih teman-teman. Nanti untuk tugasnya bisa di-share di grup. Nanti kami koordinator akan nge-share tugasnya di grup ya, biar lebih jelas. Oke. Ya, oke, siap. Thank you so much ya. Thank you so much for participating. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, Pak. Terima kasih juga teman-teman. Terima kasih teman-teman. Take Boleh care. kok sekarang. You take care. Ya, Oke, oke. Pak. Kalau mau live boleh kok. Okay. Jangan lupa isi. Bye, Pak. See you Jangan soon, lupa Pak Denny. isi presensi Bye. ya. Thank you ya. Thank you very much, Pak. Thank you juga teman-teman. Jangan lupa tugasnya dibuat ya. Of course. Dadah guys. Oh iya, absen nanti jangan lupa ya. Kalau masih ada pertanyaan, boleh banget. Boleh PC aku atau Mbak Era. Iya. Thank you guys. See you on Friday guys. Thank you, Kak. Sama Lina. Thank you. Bye. Oh, jangan lupa join daily Oh class. iya, daily class. daily class gantian. Daily classnya Daily class-nya. LNS ya.